Oke, semangat pagi. Konten pertama di channel YouTube Sekolah Vokal, bahwa konten ini adalah konten yang asik karena kita semua tahu bahwa banyak bisa nyanyi, tetapi kadang-kadang belum tentu bernyanyi dengan benar. Nah, aku Nathan Kitara akan sedikit hari ini dan hari-hari yang akan datang juga akan berdiskusi dengan seorang guru, seorang dosen, dan praktisi yang luar biasa namanya Kak Julius Istarto. Aku manggilnya biasanya Kak Julius. Dan hari ini kita akan banyak belajar, khususnya hari ini tentang bagaimana pembelajaran tentang bagaimana bernyanyi di level sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Karena nanti kita juga melihat bahwa menyanyi itu tidak hanya mengeluarkan suara, tetapi bagaimana kita bisa memberikan suatu keindahan pada teknik bernyanyi tersebut. Oke, udah bersama aku yaitu Kak Julius. Di sini ada Kak Julius. Semangat pagi Kak Julius. Semangat pagi. Sangat luar biasa ya, selalu semangat. Ini konten Harus pertama semangat kita. ya. Kita rencana produksi 1 juta konten ya ini nanti ya. Wes, mantap. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang apa ini? Berbagi ilmu tentang apa nih Kak Julius? Hari ini saya akan berbagi mengenai gini nih. Indonesia ini kan kaya raya. Betul. Ragam budayanya sangat luar biasa. Setiap daerah punya ciri khas karakteristik yang berbeda-beda. Betul. Hubungannya dengan musik, punya lagu yang berbeda-beda, dalam bahasa yang berbeda-beda, punya gaya yang berbeda-beda, punya cengkok yang berbeda-beda. Karena itu, kali ini saya akan membahas dan berbagi mengenai teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Wow, sangat luar biasa karena akhir-akhir ya lagunya jarang ya yang lagu-lagu daerah ya. Lebih terkenal mungkin lagu-lagu di luar yang sekarang akhir-akhir, Iya. padahal negara kita kaya banget tentang Kaya lagu banget. daerah. Dan ini menjadi kewajiban adik-adik, menjadi kewajiban kita semua bahwa yang beraneka warna, suku yang berbeda-beda ini bukan sebuah alat sebagai perpecahan, tetapi justru menjadi kekayaan. ya, sila Pemersatu. ketiga ya, persatuan Iya, Indonesia. mana bangsa yang kaya akan budaya seperti Indonesia? Jarang Saya rasa sekarang. jarang. Oke, Iya, dari Jawa Aceh aja sampai Papua dibagi, ya. ya betul, Jawa aja dibagi 3. Ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah sendiri masih ada pembagian dengan daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, di mana masing-masing daerah punya gaya, punya dialek, punya gaya ngomong yang berbeda-beda. Seperti Kak Yulis yang kalau ngomong medok Jawa ini, ya itu ciri khasnya kekayaan Saya Indonesia. juga medok, meskipun kalian Ya, Jakarta sampai 7 juta, saya juga medok. ya seperti itu. Kemarin bahkan dengar kata lucu di salah satu bahasa daerah kita, ada namanya cempula. Mana Cempula itu? ternyata teman saya Banyumas itu. Oh, Banyumas. Jadi kalau saya bercanda kan ada lagu pop itu ternyata aku makin cinta gitu. Iya. Saya bahasa daerah cempula, inyong makin tresno. Wow. Kayak itu cuma plesetan ya. Tapi nanti kita akan benar-benar belajar lagu daerah ya Kak Yulis ya. Iya. Oke, nah untuk ini mungkin tadi Kak Yulius sempat sebut untuk anak-anak. Ah, ini kontennya kita untuk semuanya nih Kak Yulius. Bisa untuk semuanya. Betul, jadi anak-anak, Iya, remaja, umum. dewasa, Iya, bahkan yang sudah tua sekalipun. Iya. Karena tidak ada waktu yang terlambat untuk belajar ya. Betul. Karena pada dasarnya orang bernyanyi itu cara nyanyinya itu semuanya sebenarnya sama. Sama ya Yang sebenarnya. membedakan adalah bagaimana dia style atau penggayaannya ya. Oke. Teknik oke. produksi suaranya, cara nafasnya dan Sama semua sebagainya ya? itu semuanya sama. Asal dengan teknik yang iya, benar ya? iya, asal kita sudah pegang itu bagaimana teknik produksi suara yang baik dan benar, kita mau nyanyi dengan gaya apa-apa, basically secara dasar itu sudah kepegang, itu tidak akan jadi masalah. Oke, Ya. untuk yang kali ini kita nanti akan belajar apa nih? Dari abis ini kita akan langsung praktek nih. Yang setelah Yang ini Lagu teknik daerah? pernapasan, lagu daerah. lagu daerah, saya akan membahas mengenai bagaimana teknik mengembangkan melodi Oke, tadi mengenai di melodi ya. konten selanjutnya. Oke, yuk langsung aja nih supaya kayaknya para netizen udah nggak sabar nih. Ih, Oke. Kali ini saya akan membagikan topik bernyanyi untuk anak-anak di sekolah dasar. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana
tips memilih lagu. Nah, kita harus melihat secara rinci, kira-kira pemilihan lagu itu nanti manfaatnya bagaimana bagi anak-anak yang menyanyikannya, lalu kontennya atau isinya, liriknya bagaimana, apakah dia positif, lalu karakteristiknya apakah sesuai dengan usia dan jiwa anak. Lebih baik juga memiliki irama yang riang, ceria, lincah. Pada umumnya, melodi dan intervalnya itu sederhana. Untuk anak-anak sekolah dasar, penggolongan lagu perlu dibagi dua berdasarkan usianya. Kelas 1 hingga kelas 3. Lalu yang kedua, kelas 4 hingga kelas 6. Mengapa demikian? Karena juga secara fisik ada perbedaan pada kedua golongan ini. Kelas 1 sampai dengan kelas 3, kelas 4 hingga kelas 6, itu juga mempengaruhi bagaimana tingkat suaranya. Contoh, capaian jangkauan suaranya, seperti itu. Tentunya kita akan memilih lagu-lagu yang cocok dan sesuai dengan jiwa atau karakter anak. Juga kita lihat isinya bagaimana lagu itu. Apakah sudah sesuai dengan anak-anak atau lagu itu mestinya dinyanyikan oleh kelompok usia dewasa atau mungkin remaja yang tepat yang membawakannya. Nah, di sini saya akan memberi contoh untuk anak usia kelas 1 hingga kelas 3 tingkat sekolah dasar. Di sini tentunya berbeda dengan contoh lagu yang untuk anak kelas 4 sampai dengan kelas 6. Referensi yang saya bagikan adalah saya mengambil contoh dari lagu karya A.T. Mahmud yang berjudul Layang-Layangku. Layang-layangku ditiup angin, ku ulur benang sepanjang mungkin, lenggok ke kiri, lenggok ke kanan, semakin meninggi mencapai awan. Dilihat dari liriknya pada suku kata, layang-layangku ditiup angin, ku ulur benang sepanjang mungkin. Nah, ini cocok sekali rimanya. Lenggok ke kiri, lenggok ke kanan, semakin meninggi mencapai awan. Juga dilihat dari melodinya, dia sangat sederhana. Dilihat dari iramanya, dia sukaria, gembira, lincah, riang, sesuai dengan jiwa anak-anak. Layang-layangku ditiup angin, itu dinotasikan berbunyi mi 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 fa sol la la si do sol. Lalu pada bagian ku ulur benang sepanjang mungkin, dinotasikan fa 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 sol la, sol fa mi fa sol, lenggok ke kiri, bunyi notasinya re 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 mi fa, lenggok ke kanan, mi 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 fa sol, semakin meninggi
mencapai awan. La 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 si do sol la si do. Layang-layangku ditiup angin, ku ulur benang sepanjang mungkin. Lenggok ke kiri, lenggok ke kanan, semakin meninggi mencapai awan. Lagu itu cocok dan tepat bisa diajarkan kepada anak kelas 1 hingga kelas 3 sekolah dasar, di mana melodinya sederhana, liriknya mudah diingat. Sementara lagu yang bisa digunakan untuk anak kelas 4 hingga kelas 6 sekolah dasar, saya mengambil contoh lagu Serumpun Padi. Mungkin adik-adik juga sudah pernah mengenal atau mendengar lagu ini. Dilihat dari sisi melodinya, lagu ini memiliki interval yang jauh lebih luas ketimbang lagu yang sebelumnya tadi saya nyanyikan. Lagu ini bisa digunakan untuk sebagai bahan pembelajaran atau latihan bagi anak-anak kelas 4 hingga kelas 6. Liriknya berbunyi, serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya, tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan Ibu Pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan Ibu Pertiwi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya, tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan Ibu Pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan Ibu Pertiwi. Selanjutnya, setelah kita mengenal lagunya seperti itu, kita juga perlu belajar notasinya kalau dibunyikan seperti apa ya. Bunyinya seperti ini. Sol, mi, fa, mi, re, si, sol, sol, la, sol, fa, mi, re, si, sol, re. Sol, mi, fa, mi, re, si, sol, sol, la, sol, fa, mi, sol, fa, re, mi, do. Do, la, fa, mi, sol, mi, re, do, la, sol, re. Sol, mi, fa, mi, re, si, sol, sol, la, sol, fa, mi, sol, fa, re, mi, do.
Itu bunyi notasinya. Lalu melodinya sendiri bagaimana? Pilihlah lagu yang karakteristiknya melodius dengan pergerakan nada yang bersifat melangkah. Pada umumnya memiliki tempo dengan kecepatan sedang. Hal ini dilakukan agar anak-anak, agar kalian mampu belajar mengeksplor frase lagu secara teliti. Sebagai contoh, saya akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Melatiku Suci. Taman sedang berseri, berkembang indah dan murni, perlambang kasih nan suci. Melati kau bunga melati, melati lambang kasih nan suci. Dari lirik lagu Melati Suci ini kita juga bisa melihat isi maknanya. Anak-anak juga bisa membayangkan bunga melati itu bunga yang kecil, tetapi kalau sudah mekar, dia menebar keharuman. Putih sendiri di situ melambangkan kesucian. Sudah baunya harum, dia melambangkan kasih dan kesucian. Nah, diharapkan anak-anak juga, walau kecil, aku masih kecil, tetapi harus menebar benih-benih kebaikan. Mempunyai cita-cita yang luhur. Mengambil contoh dari sebuah bunga yang namanya bunga melati. Walau kecil, tapi dia putih bersih, menebar keharuman. Itu yang diharapkan anak-anak bisa menjadi agen-agen perubahan melalui nyanyian, melalui lagu. Kak Julius akan memberikan satu sampel lagi, sebuah lagu yang berjudul Belayan Sayang. Belayan Sayang ini menceritakan bagaimana kasih sayang orang tua terhadap putra-putrinya, terhadap adik-adik ketika kecil, ditimang, ditidurkan, didoakan supaya ketika besar nanti menjadi orang yang berguna. Nah, lagunya seperti ini, saya akan membawakan. Waktu hujan turun, rintik perlahan, bulan pun menyepi, awan menebal. Ku timang si buyung, anakku sayang, buah hati seorang, tidurlah tidur.
ibu mendoa, ayah menjaga, agar kau kelak jujur melangkah. Jangan engkau lupa tanah pusaka, tanah tumpah darah Indonesia. Nah, dari sampel-sampel contoh yang Kak Yulis berikan tadi, semoga mampu menolong adik-adik ya, nyanyi itu harus bagaimana. Nah, semoga dari konten yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, teruslah belajar, bermanfaat, patuh pada orang tua, milikilah cita-cita yang luhur. Terima kasih.